Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sun Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 1 bab yang pertama. Bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Materi video 1. Penyelidikan ilmu pengetahuan alam. 2. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. 1. Penyelidikan IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain sebagai berikut. A. Pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, yaitu pengamatan yang dilakukan menggunakan panca indera diantaranya mata, indera penglihatan, telinga, indera pendengaran, kulit, indera peraba, dan lain sebagainya. Termasuk juga dapat melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Jadi, selain menggunakan panca indera, kita juga dapat melakukan pengamatan menggunakan alat ukur. Tujuan dari pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari benda atau makhluk hidup yang diamati. B. Membuat inferensi. Membuat inferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. C. Mengomunikasikan. Setelah melakukan pengamatan dan membuat inferensi, kita dapat mengomunikasikan hasil pengamatan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Simpulan, jadi proses yang harus dikuasai dalam melakukan penyelidikan yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Objek yang diamati dalam IPA meliputi seluruh alam benda yang ada di muka bumi dan segala interaksinya. Untuk dipelajari pola-pola keteraturannya baik dari benda mati maupun benda hidup. Dari sisi ukuran objek yang diamati dalam IPA yaitu mulai dari benda renik yang sangat kecil seperti atom hingga galaksi di jagat raya. Selain itu ada juga misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Perhatikan gambar di bawah ini. Perlu diketahui, pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar dari alam, misalnya materi, energi, gaya, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. 2. Kimia, yaitu meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. 3. Biologi, yaitu mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. 2. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. A. Pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, misalnya kamu akan mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, dan massa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur,
Massa tubuh merupakan suatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Seperti yang telah kita ketahui, tinggi badan, umur, massa tubuh merupakan besaran yang dapat diukur, yaitu menggunakan meter, waktu, dan massa. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya sebagai berikut. Panjang meja sama dengan 6 jengkal Andrian. Panjang meja sama dengan 5,5 jengkal Edo. Panjang meja sama dengan 7 jengkal Ernie. Mengapa hasil ketika pengukuran itu berbeda? Sekarang kalian bayangkan apa yang akan terjadi apabila pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda, misalnya jengkal. Maka, ketika kamu memesan baju di penjahit dan ukuran jengkal, maka kemungkinan besar hasilnya tidak sesuai dengan keinginanmu. Demikian juga jika satuan yang digunakan adalah depa, maka disebut satuan tidak baku. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama. Satuan yang disepakati ini disebut satuan baku. Awalan satuan dalam standar internasional dan kelipatannya. Perhatikan tabel di bawah. Awalan tera dengan simbol T besar dengan kelipatan 10 pangkat 12. Giga dengan simbol G besar dengan kelipatan 10 pangkat 9. Awalan mega dengan simbol M besar, kelipatan 10 pangkat 6. Awalan kilo, simbol dengan K kecil, kelipatan 10 pangkat 3. Awalan hekto disimbolkan dengan H kecil, kelipatan 10 pangkat 2. Deka dengan simbol DA kecil, kelipatan 10. Awalan desi dengan simbol D kecil, kelipatan 10 pangkat min 1. Awalan senti dengan simbol C kecil, kelipatan 10 pangkat min 2. Awalan mili dengan simbol M kecil dengan kelipatan 10 pangkat min 3. Mikro dengan simbol kelipatan 10 pangkat min 6. Awalan nano dengan simbol N kecil dengan kelipatan 10 pangkat min 9. Contoh, misalnya 5 M watt atau 5 megawatt sama dengan 5 juta watt, atau 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter. Contoh lain, 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Dalam bentuk desimal ditulis sama dengan 0,01 meter. Satuan internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10, seperti ditunjukkan pada tabel. Misalnya, awalan kilo berarti 10 pangkat 3 atau 1000, berarti 1 kilometer berarti 1000 meter. Membandingkan besaran dan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang sama dengan 10 mikrometer. Virus memiliki panjang sama dengan 10 nanometer. Berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang, bakteri atau virus? Berikut pembahasannya. Pembahasan, 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Panjang bakteri sama dengan 10 mikrometer. Jadi 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat min 6. Berarti sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6. Bilangan 10 memiliki pangkat 1, yaitu sama dengan 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6. Dalam perkalian kita tinggal menjumlahkan pangkat atau mengurangkan pangkat. Berarti sama dengan 10 pangkat 1 dikurang min 6 meter. Jadi 10 pangkat min 5 meter. Berarti panjang bakteri adalah 10 pangkat min 5 meter.
bila dijadikan pecahan yaitu 1/100. Yang kedua, 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Panjang virus 100 nanometer. Jadi sama dengan 100 kali 10⁻⁹ meter. 100 memiliki pangkat 2 karena mempunyai 02 di belakang angka 1. Jadi 10⁻² kali 10⁻⁻⁶. Seperti yang tadi, jika di lembar kalian kita tinggal mengurangkan atau menambahkan pangkat. Berarti 10⁻² dikurang pangkat -9 meter. Berarti panjang virus yaitu 10⁻⁷ meter. Jika dijadikan pecahan berarti 1/10 juta. Jadi berdasarkan data tersebut, bakteri lebih panjang daripada virus. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan berikut ini adalah daftar materi yang dapat kalian temukan di channel ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.